Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Selasa malam hari ini baru tanggal 4 Juni saudara ya. Mari awal-awal, tapi cepat waktunya. Kemarin baru kita masuk ke tanggal 1, sekarang sudah 4 Juni. Waktu berjalan terus. Mari kita cintanya kita kepada Yesus, kedewasaan kita, kerohanian kita makin hari makin beda, makin bertambah-tambah di dalam kasih karunia Tuhan, makin dewasa di dalam Tuhan. Cepat atau lambat Yesus segera datang. Saat ini sudah sering kali katakan, saya menanti kedatangan Tuhan Yesus. Itu kita bangun iman kita, pengharapan cinta kita makin sehat di dalam Yesus. Hanya Dia satu-satunya jalan, kebenaran dan kehidupan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Yesus berkata, aku ini jalan kebenaran kehidupan. Di dalam buku Tabernakel Glory nomor 9. Yesus memanggil kita semua supaya kita berjalan di jalan Tuhan yang membawa kepada suatu kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan, tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Yesus. Haleluya. Yesus memanggil padamu dengan suara manis merdu, marilah datang padaku. Mari, Yesus berseru, haleluya. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan, tiada seorang sampai ke Bapa tanpa aku. Amin, haleluya. Akulah jalan dan pintu, akulah gembala sungguh, antarku ke padang yang hijau, ke tempat teduh. Amin, haleluya. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan, tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Tuhan Yesus. Haleluya. Lebarlah jalannya dunia yang menuju ke neraka, tapi sempitlah jalannya Tuhan menuju ke surga. Amin, haleluya. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan, tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Yesus. Haleluya. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Yesus adalah juru selamat yang membawa kita ke surga. Percayalah dan taat pada kebenaran Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya ulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala galanya dalam
tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku untuk firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam harga malam yang diberkati Tuhan. Aku datang kepadamu Yesus. Engkau adalah jalan kebenaran hidup, juru selamat kami. Dahsyat dan ajaib Engkau Tuhan. Biar aku menanti-nantikan kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera. Dan Tuhan semua memberkati Bapak Ibu Saudara semua sampai Selasa malam ini tanggal 4 Juni 2024. Kita bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita selalu sehat saya. Saya tidak boleh egois, Bapak Ibu tidak boleh egois. Tidak boleh ingkar janji. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan kita sehat, diberikan panjang umur, Tuhan selalu menyertai kemanapun kita pergi. Ya, ada naik mobil, naik bus, apapun yang Bapak Ibu kendarain. Kalau bersama dengan Tuhan Yesus, bukti nyata Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Bayangkan saudara, kalau seandainya Tuhan tidak bersama kita, banyak terjadi aksiden, kecelakaan, banyak kematian, terjadi bunuh diri, pembunuhan, segala macam bisa terjadi di dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus di dalam perlindungan Tuhan, Tuhan selalu pelihara hidup Bapak Ibu bersama saya. Bukti nyata, saya bersama Bapak Ibu dan keluarga kita masing-masing pasti dipelihara sama Tuhan. Biarpun banyak masalah, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sakit, punya masalah soal tidak jalan keluar, soal jalan buntu. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Sebab cara Tuhan indah dan sempurna. Sebab Dia Maha Agung, Maha Mulia, Maha segala-galanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, kita mau baca di dalam Yohanes pasal 8. Puji Tuhan, saya sudah katakan Bapak Ibu ya, Injil Yohanes 21 pasal dibagi dalam tiga kelompok. Karena Yohanes ini kena di dalam ruangan suci, di dalam pelajaran tabernakel ya. Pelajaran tabernakel itu ada 3, yaitu halaman, ruangan suci, dan ruangan maha suci. Tinggal satu waktu lagi kita tinggalkan dunia ini. Kita masuk di dalam ruangan maha kudus, itu surga buat selama-lamanya. Puji Tuhan, kita mau selalu setia baca firman Tuhan rutin tiap malam. Kita baca perjanjian baru, rutin setiap pagi, besok pagi kita baca perjanjian lama. Supaya kita terus diisi hidup ini dengan firman Tuhan ya. Jangan sampai Bapak Ibu jenuh, bosan itu cara dunia. Tapi kita bergairah selalu cintakan Tuhan. Selalu di dalam rumah Tuhan. Selalu ada di dalam bait-bait Tuhan. Seperti Yesus ini tidak pernah tidak ada di dalam bait Allah. Selalu ada di dalam bait Allah. Membangun persekutuan dan mengajar bersama murid-muridnya. Dan banyak orang-orang yang kagum akan pengajaran Tuhan Yesus. Karena Dia adalah sumber kebenaran. Amin. Mari saya mau baca Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Ini luar biasa saudara, pernyataan dari Yesus, deklarasi dari Yesus, dan ini fakta yang benar dan statement yang benar bahwa Yesus turun dari surga. Yang sudah saya bacakan pada waktu yang lalu, pada waktu kita mengadakan ibadah kenaikan Yesus ke surga. Dalam Lukas pasal 24, bahwa Yesus berasal dari surga, dia naik ke surga. Di Yohanes pasal 3 dikatakan bahwa manusia yang kedua itu berasal dari surga, itu Yesus. Manusia pertama Adam diciptakan dari debu, tapi Tuhan Yesus dari Roh Kudus, karena Dia adalah pencipta langit dan bumi. Oleh itu mari kita mau datang kepada Tuhan, ini adalah sumber terang. Firman Tuhan berkata, akulah terang dunia. Barang siapa yang ikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu. Mari kita hidup dalam dunia penuh dengan kegelapan. Kalau Bapak Ibu punya hati benci, dendam, dengki, itu berarti masih gelap.
ku butuh Yesus. Minta sama Tuhan, Tuhan kirim Roh Kudus. Biar hidupku ada di hati Tuhan. Dan Tuhan itu firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu buang segala pikiran jahat. Buang segala dendam, dengki, benci, perasaan-perasaan negatif. Kita buang di dalam nama Tuhan Yesus. Ganti hati kita dengan firman Tuhan. Ganti dengan Yesus. Yesus terang dunia. Kalau kita berada bersama Yesus, kita tidak berjalan di dalam kegelapan, tapi berada di dalam terang Tuhan yang sempurna. Ayat 13, kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksian itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Memang mereka tidak tahu siapa Yesus, saudara. Karena mereka manusia daging. Mereka manusia hanya luarnya saja, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Makanya tidak ada kebenaran dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Dan kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita yang luar biasa. Sehingga kita bisa mengenal kebenaran hanya di dalam Dia, Yesus. Bahwa Yesus berkata, kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kalau kita tahu Yesus datang dari surga, dan saat Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta sungguh-sungguh. Jangan pernah hidup sembrono. Jangan pernah lalai dalam hidup ini. Tapi mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Seperti ayat 15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku ini tidak menghakimi seorang pun. Jangan pernah menghakimi orang, saudara ya. Firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 7. Jangan pernah menghakimi. Lebih bagus kita koreksi diri bahwa kita semua adalah orang berdosa. Ya, lebih bagus kita membuka mata sumber kita sendiri. Kalau kita berkaca, ya seringkali kita memandang orang lain ya. Tapi sebetulnya diri kita banyak salah. Saya tidak berani menghakimi. Oleh itu lebih bagus kita minta ampun sama Tuhan. Maka itu berkata di dalam Matius pasal 7 ayat yang pertama, jangan kamu hakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan hakim yang adil, hakim yang sempurna adalah Tuhan Yesus. Lebih bagus kita bukan menghakimi, tapi dalam rendah hati kita saling mengasihi. Dan kalau ada tidak kecocokan satu sama lain, lebih bagus Bapak Ibu bawa di dalam doa, ya, atau sharing, ya, dengan teman-teman yang kiranya mereka belum ada pertobatan, mereka yang belum benar-benar. Bapak Ibu harus jadi berkat supaya mendorong mereka untuk cinta Tuhan, mendorong mereka hidup di dalam kebenaran Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya mereka selamat hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya, jadi sekali lagi saya katakan di ayat 15, kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakiman itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia yang utus aku. Yesus adalah hakim yang adil. Kalau kita buka di dalam 2 Timotius pasal 4, hakim yang adil itu nanti akan datang memberikan mahkota, saudara, buat mereka yang cinta Tuhan, yang setia, yang sampai garis akhir, yang memelihara iman. Nanti dia akan memberikan mahkota. Ini saya mau baca 2 Timotius pasal 4 ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dia karuniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil, ya. Jadi hakim yang adil yang sempurna Tuhan Yesus nanti akan datang menghakimi seadil-adilnya. Tapi bagi orang di dalam Kristus, saya tidak mau masuk di dalam hakiman, tapi saya mau masuk di dalam Kristus. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman sekarang, tidak ada penghukuman lagi bagi orang yang di dalam Kristus Yesus. Kalau tidak ada penghukuman, berarti tidak ada pengasingan, proses penghakiman. Karena hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu selagi kita hidup di dalam dunia ini, mari kita minta Roh Kudus tuntun kita, supaya kita betul-betul menjadi manusia hidup yang baru, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga lolos nanti dari antikris, lolos dari keadaan dunia yang kacau balau, lolos dari penghakiman, tapi kita masuk di dalam kehidupan kekal bersama dengan Yesus. Ayat 17, dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Aku yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mutus aku bersaksi tentang aku. Ayat 19, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapakmu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Wah, dahsyat saudara, ya, bahwa kita paham sekarang. Dari sini kita bisa simpulkan, ternyata Yesus adalah Bapa. Karena tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Juga pada waktu Filipus berjumpa dengan Tuhan Yesus, tanya, mana Bapak? Kau selalu ngomong tentang Bapak. Dan apa kata Tuhan Yesus?
kamu selama ini bersama dengan aku. Ya, coba saya mau baca. Yohanes pasal 14 ya. Ayat yang ke-8. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Ayat 10. Tidak percayakah engkau aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku dan dia melakukan pekerjaan. Wah, dahsyat bahwa Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Maka dia adalah sumber kebenaran. Maka mari kita takut sama Tuhan. Maka Tuhan berkata ayat 19 tadi, di mana Bapa itu, dia baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Karena firman Tuhan Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Sehingga saya selalu berkata, saya selalu berdoa kepada Tuhan, Bapakku Yesus yang kucintai. Saya taruh kepala saya di lantai, hormat saya kepada Tuhan. Karena Pak, ayat 20 dikatakan, kata itu dikatakan Yesus dekat perbenaran, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia adalah Bapa kita, dia juru selamat kita. Melalui firman-firman yang selalu kita dengar, kita makin hari makin cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus, sebab hanya Dialah satu-satunya sumber kebenaran. Dia satu-satunya jalan keselamatan. Seperti di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang sudah diberikan kepada umat manusia yang di dalamnya kita selamat. Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Hanya di dalam Dia terletak keselamatan yang sempurna. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, maka kepada Bapak Ibu Saudara semua, cepat injilin. Kalau di antara saudara-saudara, teman-teman yang belum percaya kepada Yesus, sampaikan ayat ini saudara. Kisah Rasul 16 ayat 31 dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat, engkau dan sisi rumah. Amin. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Sedangkan Bapa dan Yesus adalah satu. Jadi jelas, tidak seorang pun bisa ketemu dengan Yesus tanpa Yesus. Benar saudara. Ini kata Yesus sempurna, luar biasa, agung, mulia. Oleh itu mari, biar makin hari kita mencinta Tuhan. Kita sungguh-sungguh komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan, pakai hidupku menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati kita semua. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Biar kita makin hari makin setia ikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dasar kita ikut Yesus karena cinta kita kepada Yesus. Kita cinta kepada Yesus karena Yesus sangat cinta kita. Dia yang pertama kali mengasihi kita. Waktu biar kita makin hari makin dewasa di dalam Dia. Jadilah gadis-gadis
5 gadis yang bijaksana yang membawa pelita dan membawa minyak. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.